Oke guys, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Battle Pass, terutama pada bagian yang ketika kita memilih untuk senjata yang dari sini ini. Jadi ada 5 ya, pedang, claymore, katalis, bow dan pole arm. Jadi satu begini, ini semua memiliki kesamaan yaitu crit rate dan base attack itu sama gitu, kecuali yang ini kriteria lebih tinggi, base attack tapi lebih rendah. Nah, yang pertama kita bahas itu ya, ketika kita level 30 itu kan kita memiliki box. Nah, situ kita akan memilih weapon. Nah, ada 5. Nah, untuk yang pertama itu disebut Black Sword, itu keterangannya menaikkan damage yang diberikan dari normal dan charge attack sebanyak 20%. Tapi ditambah lagi itu ketika kita nyerang pakai critical hit baik normal ataupun charge attack, itu akan meregenerate 60% damage yang kita berikan tuh sebagai heal untuk diri kita sendiri. Nah, efek ini cuma berlaku untuk 5 detik saja. Cuma berlaku ketika pas kita crit tiap 5 detik. Jadi tidak bisa terus-terusnya. Tapi lumayan. Nah, siapa sih yang pakai senjata ini tuh? Senjata ini tuh dipakai untuk biasanya caking sih terutama. Cuman caking sendiri kebanyakan player tuh memakai yang the flute, yang apa, harmony set atau apa gitu efeknya. Jadi kayak semacam ada AoE attack lagi. Nah, jadi antara Black Sword ataupun The Flute itu cocok untuk caking salah satunya. Kalaupun memang belum ada caking, itu bisa dipakai oleh Jin dan juga MC. Kiki bisa juga, Kiki dan Jin juga bisa. Cuman masalahnya mereka tuh sudah memiliki skill di mana sudah bisa meregenerate nge-heal gitu. Kiki Kiki seperti Noel gitu bisa lifesteal. Ketika kita gebuk kita bisa nge-heal seluruh teman kita. Jin ya ultimate dianya kan nge-heal gitu. Jadi ya paling bagus emang Black Sword untuk caking sih ketika kita tidak memiliki the flute gitu. Oke. Untuk yang kedua itu Cyber Spine disebutnya, sama ya, statnya sama. Jadi keterangannya tuh ketika setiap 4 detik itu kita akan memiliki stack, maksimum stack itu ada 5. Nah, jadi kita akan menambah damage sebentar 6% dari 5 atau 30%, dan tetapi menerima 15% serangan ketika sudah di stack 5-nya. Nah, keterangannya itu adalah ketika karakter yang kita pakai Claymore ini tidak meninggalkan atau bergantian dengan orang, itu tidak akan merubah stacknya, tapi yang merubah stack itu ketika kita menerima damage dari musuh gitu. Nah, satu yang ini reduce by one stack. Jadi dan apa sih, satu konfirmasi katanya dari orang yang sudah memakai Claymore ini, yaitu sebelum battle tuh kita bisa charge, sudah bisa memiliki 5 stack ini sebelum battle ya. Jadi kita drop 4 second, 20 second berarti. Nah, 20 second ketika kita mulai battle itu otomatis si karakter tuh sudah memiliki 30% more damage yang bisa dipakai. Jadi ya cukup berguna sih, cuman jika kita orangnya kurang bisa ngedodge gitu akan terus-terusan nge-reduce stacknya, jadi kurang efektif juga. Tapi berguna ini untuk Diluc atau untuk Razer, mungkin bisa Razer juga. Jadi bisa-bisa aja sih sebenarnya. Itu aja. Untuk ini ya disebutnya Solar Pearl, itu sama, cuman efeknya normal attack, hit pakai normal attack bukan charge attack ya, itu menambahkan elemental skill dan skill burst damage. Elemental skill itu yang burst damage itu yang Q sebanyak 20% selama 6 detik gitu. Nah, sebaliknya sama aja, kita menggunakan elemental skill atau elemental burst, itu akan menambah normal attack damage kita sebanyak 20% untuk 6 detik. Nah, ketika saya mendengar diskusi dengan bola seperti ini, itu saya kepikiran kayak Mona dan Ningguang, dimana mereka tuh sering banget spam elemental skill dan elemental burst. Mona itu untuk agro musuhnya, jadi pada ngumpul dan di ulti biar pada damage-nya lebih sakit ke mereka nya. Ningguang juga sama, pakai skill E untuk ngeblok projectile, dan ultinya itu cepet banget ke di-charge-nya. Dua Mona dan Ningguang itu ultinya cukup lumayan cepet. Ningguang terutama cepet banget. Jadi kalau untuk kalian yang ingin membuild Mona atau Ningguang, mungkin ini salah satunya, tapi ntar saya ada alternatif lain yang saya akan berikan.
Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah Ferris Desan. Nah, kebanyakan orang mengambil bow ini kenapa? Nah, saya akan jelaskan efeknya itu Verdanwin. Jadi ketika kita nge-hit pakai normal atau aim shot ketika di kicker gitu, itu akan menghasilkan 50% tuh Cyclone. Nah, Cyclone ini kayak semacam mini ulti Venti gitu. Jadi kita bisa nge-attract, bisa nge-attack aggro dari musuhnya. Kurang tahu sih seberapa ranknya itu saya bisa ngerti, tapi kayaknya sama seperti kita pakai agronya si Ember ataupun si Mona gitu, sama. Nah, si Cyclone itu terus ngedeal 40% attack dari si pemilik bow ini sendiri, dan bisa sebanyak 4 detik, dan hanya bisa 14 detik saja gitu. Jadi tidak bisa combo yang bisa saya berikan untuk bow ini yaitu seperti kayak Visual gitu. Visual ketika misalkan kita menggunakan elemental skill E nya, keluarkan burungnya si Auzma. Nah, kita proc ini, jadi musuh-musuh pada ngumpul di si Aula tetap nyerang, dan kita bisa ganti ke DPS kita seperti Dilak ataupun Jin setelah, jadi langsung dihajar, itu orang-orang udah pada ngumpul, jadi kayak semacam budget Venti lah, bisa itu bisa dikatakan, tapi tidak menyedot sih, tapi cukup lumayan bagus ini statnya untuk seorang bow. Dan yang kelima ini yang terakhir ini pole arm itu. Nah, saya memang belum memiliki semua pole arm sih, jadi tapi bisa dikatakan ini pole arm kurang bagus di antara semua battle pass 1 2 3 4. Jadi pole arm ini yang paling tidak menarik. Kenapa? Karena setnya ini cuma 16% ya, dan defense cuma 16% itu ketika ada dua musuh ketika di battle ada dua musuh. Kalau ketika ada kurang dari dua itu satu, biasanya lawan boss itu naiknya cuma 24%. Jadi tidak begitu jauh sih sebenarnya. Tapi di samping itu memang crit rate-nya yang diberikan memang lebih tinggi, lebih dari 2% sih. Tapi ya di antara pole arm lain ini kurang bagus menurut saya. Jadi, nah, kan saya kan sudah memberikan ya. Jadi saya juga ada alternatif lain. Soalnya saya sudah punya 5-star bow untuk si Visual, dimana yang lebih bagus lagi sebenarnya sih. Jadi kalau misalkan Visual kita belum punya stringless, saya sebut ya stringless, jadi bisa mungkin ambil yang tadi, karena orang-orang banyak kan opsinya kepada tadi, karena biar ada semacam crowd control, tapi tidak harus dari skill tapi dari weapon ability. Jadi cukup berguna sih untuk Visual ataupun untuk Venti, untuk Ember juga. Ya tidak salah sih sebenarnya mah gitu. Nah, untuk Mona sendiri kan tadi saya bilang yang tadi itu, tapi saya sudah memiliki ini 5-star Catalyst, jadi saya tidak kurang butuh. Tapi kalaupun saya mau build di mana tim-tim saya kategorinya adalah banyakkan Catalyst, mungkin itu yang bagus. Jadi di antara yang tadi itu masih mending ini gitu sih tadinya. Nah, untuk sword user sih sebenarnya yang tadi itu bagusnya untuk Keqing sih sebenarnya. Jadi kan sudah terbilang kan Jin dan Kiki itu kurang untuk yang black sword. Kalau MC sendiri bisa sih sebenarnya di build semacam physical damage hitter gitu, yang crit rate dan crit damage gitu. Tapi baik MC Geo ataupun Anemo tuh saya lebih senengnya ke Elemental Mastery, apalagi yang Anemo gitu, supaya pas lagi skill E itu yang ngumpulin itu tuh lebih sakit dan lebih sering gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya yang kurang ya kita bisa jadi ambilnya antara yang 3 tadi, saya sarankan antara ini dan ini. Nah, orang-orang sering belinya ini. Dan untuk yang ini pilihannya ketika kita memiliki Keqing tapi belum punya The Flute ataupun memang nggak dapat yang sword yang lebih bagus, dan menarik sebenarnya ini. Jadi Keqing bisa terus-terusan nge-heal sambil deal damage, jadi nggak begitu butuh healer, tapi ya lebih independen lah, lebih mandiri gitu. Oke. Untuk seterusnya itu tentang Battle Pass tuh itu ya. Jadi sebenarnya kalau suruh bicara soal tadi, untuk pole arm juga sama tuh, saya memiliki pole arm yang lebih bagus, bahkan pole arm yang di craft ya, yang prototype Grudge ini, sama satu lagi tuh yang elemental skill kalau nggak salah, saya lupa, itu lebih bagus justru untuk Xiangling. Sekarang kan ntar ada Xiao dan juga Zhongli yang bisa memakai pole arm. Untuk sekarang tuh baru Xiangling aja, dan pole arm ini lebih bagus dibanding tadi. Walaupun ini memang tujuannya untuk DPS sih, yang satu lagi untuk yang Xiangling DPS.
saya lupa nama weaponnya apa itu. Nah itu kalau Catalyst sendiri kan bisa sih, Catalyst tadi cukup bagus untuk tadi, cuman ya ada lebih baik lagi lah. Bau tadi sebenarnya kurang sih, kayak, tapi lumayan aja kalau misalkan agak ingin punya crowd control skill, misalkan belum punya, ya seseorang yang punya itu crowd control skill ya bisa pakai itu. Jadi crowd proc di proc dulu, orang-orang pada ngumpul, kita pakai E, misalkan untuk visual kita pakai E, terus ganti ke DPS kita, misalkan di lock langsung dihajar, itu bisa. Kombonya banyak itu pilihannya, atau ditaruh di venti jadi tidak harus mengandalkan ulti terus, jadi prop langsung skill E itu bisa juga gitu. Jadi banyak sih kreatif ide-ide kreatif itu yang bisa digunakan, apalagi untuk game semacam Genshin ini banyak sekali ide-ide build-buildnya gitu. Jadi nggak harus pada terfokus pada satu ataupun dua saja buildnya gitu. Oke, kayaknya untuk Battle Pass untuk saya gitu dulu. Kalau misalkan uh, saya disuruh Agan menanyakan saya, Agan milih apa jadinya untuk yang Agan, kayaknya saya akan mengambil ini kalau saya akan dapat checking, kalau tidak saya akan mengambilnya tentang ini, karena saya sudah bau sudah ada yang bagus, sedangkan ini berguna sih sebenarnya, karena saya masih banyak pengguna catalyst yang belum dapat. Nah, karena kalau enggak ya itu apa, diganti tadi senjata-senjata yang sebelumnya dipakai Ningguang atau dipakai lupa tadi si Lisa, diganti sama ini, itu bisa-bisa aja gitu sebenarnya. Kalau ini dan ini saya kurang yakin, ini apalagi saya tidak akan ngambil, tapi kalau ini tuh perlu di testing ulang lagi apakah efeknya kepada semua party atau cuman di karakter itu saja. Tapi kalau dari deskripsi sih semua party itu damage-nya, cuman misalnya apakah kita bisa mahir dalam ngedodge serangan-serangannya. Kalau ngedodge itu cukup lumayan itu, 30% damage itu lebih bagus itu. Jadi untuk video sekarang untuk sekian saja untuk Battle Pass. Ntar saya akan ada video berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara nge-build karakter yang saya punya ya. Jadi akan saya buat tentang Mona, Lisa, Diluc, MC lebih variatif sih, tapi saya akan coba Xiangling, Ningguang, ini. Jadi dua tim utama yang saya gunakan untuk Spiral Abyss, yaitu 8 orang, itu 4 dan 4 plus 1 ini. Plus 1, ada plus 1 jadi 9 orang. Untuk sekarang itu saja. Terima kasih. Sekian.